Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi radiya lana al-Islam dina wa ba'atha ilayna Muhammadan rasulan shadiqan amina wa nahmaduhu haqqal hamd wa nas'aluhu at-tawfiqa lirrushd wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyaril muntajabin wattabi'ina lahum bil ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di sore hari ini kita akan melanjutkan syarah ringkas kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad ibnu Abdul Wahhab ibni Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ini kita sampai di pokok yang ketiga dan terakhir dari pokok-pokok dalam beragama. Beliau mengatakan al-aslu ats-tsalits, pondasi yang ketiga dalam beragama adalah ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi kita semua. Kemudian penulis rahimahullahu taala menyebutkan nasab beliau, ya. Beliau mengatakan wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, ya. Jadi orang Arab biasanya untuk menasabkan seseorang itu beliau menyebut 4, ya. Ini dikenal dengan al-ismur rubai, ya. 4 nama. Muhammad, 2 Abdullah, 3 Abdul Muttalib, 4 Hashim. Makanya dalam kaidah orang Arab terdahulu, barang siapa yang menyebutkan 4, maka dia telah menasabkan dirinya, ya. Adapun belakangan yang cuma menyebutkan 3, nah ini belakangan saja. Adapun terdahulu, Arab terdahulu itu menyebutkan 4 bila ingin menyebutkan nasab seseorang, dan ini yang digunakan oleh Al-Imam Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala di sini. Wa huwa Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim. Dan yang mesti diperhatikan di namanya adalah Abdul Muttalib. Nah, sebagian ada yang membacanya Abdul Muttalib. Nah, ini kurang tepat, ya. Tapi yang lebih tepat adalah Muhammad ibn Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim, ya. Ini nasab beliau. Nah, dari nama-nama beliau ini, ya, nama asli beliau, nama ayahnya, nama kakeknya, kemudian nama buyutnya, yang wajib seorang hamba ketahui hanya nama aslinya saja, yaitu Muhammad, ya. Yaitu Muhammad. Nah, kewajiban seorang hamba terhadap pengenalan terhadap Nabi SAW itu kembali kepada 4 hal. Yang pertama adalah mengenal namanya, yaitu namanya asli Nabi Muhammad. Tidak wajib mengenal nama bapaknya, tidak wajib mengenal nama kakeknya, tidak wajib juga mengenal nama buyutnya, ya. Tapi kalau tidak mengenal nama aslinya, nah ini maka dia, bagaimana mungkin ia akan bisa beriman kepada Nabi Muhammad sementara dia tidak mengenal nama aslinya, ya. Karena memang sejatinya memberikan nama itu wajib dalam Islam, karena tujuan pemberian nama adalah untuk membedakan orang yang satu dengan yang lainnya. Sama seperti umpama kita memiliki 8 anak, umpama. Nah, untuk membedakan 8 anak ini dikasih nama. Nama yang anak pertama Abdullah, anak kedua Abdurrahman, anak yang ketiga Abdul Rahim, anak yang keempat, ya, Abdul Wahhab, dan seterusnya. Nah, ini untuk membedakan orang-orang, ya, dengan penamaan tersebut, ya. Kemudian yang kedua adalah, ya, kita juga wajib mengetahui, ya,
atau meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Muhammad itu adalah Abdullahi wa Rasulullahi. Ya. Nabi Muhammad itulah hamba dan Nabi Muhammad juga adalah rasul. Nabi Muhammad adalah hamba agar orang tidak berlebihan, tidak ghulu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara orang itu yang ghulu, ya. Bahkan sampai berlebihan dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara yang dikatakan oleh Al-Busiri adalah wa min judika dunya wa ma darrataha. Di antara kedermawanan wahai Muhammad adalah adanya dunia dan keindahannya ini. Nah, ini berlebihan, ya. Kemudian wa min ulumika ilmu al-lawhi wal qalami, dan di antara ilmu yaitu Muhammad adalah ilmu al-lawh wal qalam. Ini mengetahui yang gaib. Ini berlebihan. Dan Nabi Muhammad juga adalah rasul, ya, maka dia enggak boleh diremehkan juga. Maka seorang hamba yang meyakini Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah akan menjadikan dia tidak ghulu karena Nabi Muhammad adalah hamba, dan menjadikannya juga tidak meremehkan sunnah-sunnah Nabi SAW karena dia adalah rasul, ya. Maka meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai hamba itu akan mencegah seorang hamba dari ghulu, sebagaimana perbuatan orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa. Dan meyakini Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, akan menghalangi seorang hamba dari sifat tafriyat, ya, meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini menghindarkan seseorang dari, ya, tasybih dengan orang-orang Yahudi di mana mereka menyakiti Nabi Musa setelah mereka mengetahui bahwasanya Nabi Musa adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, seorang hamba mesti meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini membawa agama yang hak, ya, agama yang hak dengan bukti-bukti yang nyata dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, seorang hamba wajib meyakini bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran, dan yang menjadi saksi atas kebenaran tersebut adalah Al-Qur'anul Karim. Dan yang menjadi saksi atas kebenaran tersebut adalah Al-Qur'anul Karim. Baik, kemudian beliau menyebutkan wa Hashimun min Quraisy, dan Hashim ini, ya, buyutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berasal dari Quraisy. Wa Quraisyun minal Arab, dan Quraisy itu berasal dari Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibni Ibrahim al-Khalil, dan Arab itu adalah berasal dari keturunan Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Kemudian beliau menyebutkan usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walahu minal umri 63 sanatan, dan usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah 63 tahun. Minha arba'una qabla an-nubuwah, dari yang 63 tahun ini adalah 40 sebelum menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, wa thalathun wa ishruna nabiyyan wa rasula, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul itu selama 23 tahun. Bedanya nubbi'a bi iqra atau biqra wa ursila bil muddathir. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diangkat menjadi nabi, ya, tatkala turun ayat Al-Alaq, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya sebagaimana yang sudah kita ketahui. Wa ursila bil muddathir, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul itu ketika turun wahyu surat Al-Muddathir. Wa baladuhu Makkah, dan negeri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Makkah, ya, Makkah, kelahirannya di Makkah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan ba'athahu Allahu bin nidharati 'anil syirki wa yad'u ila tauhid. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperingati manusia dari kesyirikan dan menyerukan ketauhidan. Nah, ini
Inilah mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua hal. Yang pertama, bin nidharati anisyirki. Yang kedua, wa yad'u ila tauhid. Yang pertama adalah memperingati manusia dari kesyirikan, yang kedua adalah menyeru kepada ketauhidan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa dalilu qauluhu ta'ala, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah engkau dan berikanlah peringatan, ya. Nanti akan kita lihat tafsirannya, ya. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah ia. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Wa rujza fahjur, dan berhala-berhala itu tinggalkanlah. Wa la tamnun tastakthir, jangan engkau memberi untuk mengharapkan yang lebih. Wa li rabbika fasbir, dan kepada Rabbmu lah engkau bersabar. Nah, kemudian beliau menyebutkan tafsir dari ayat ini, dan ini tafsir yang sangat bagus, ya, yang beliau pilih dari tafsir-tafsir para ulama dengan memperhatikan redaksi ayat. Beliau mengatakan, wa ma'na qum fa'anzir, makna ayat yang kedua, qum fa'anzir, berdirilah, bangunlah dan berikanlah peringatan, yaitu yunziru 'anisyirki wa yad'u ila tauhid. Yunziru 'anisyirki, memperingati, bangunlah engkau dan berikanlah peringatan, yaitu berikanlah peringatan, ya, kepada manusia dari kesyirikan, dan bangunlah untuk menyerukan ketauhidan. Kemudian yang kedua, wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu maka agungkanlah, ai azimhu bit tauhid, agungkanlah ia dengan ketauhidan. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Maksudnya adalah tahhir a'malaka anisyirki, bersihkanlah amal perbuatanmu dari kesyirikan. Warujza fahjur, dan berhala-berhala itu tinggalkanlah, ya. Ar-rujz artinya adalah al-asnam, ya, itu berhala-berhala. Wahajruha, dan meninggalkan berhala itu, ya, itu memiliki memiliki makna. Yang pertama, tarkuha wa ahliha, meninggalkan berhala dan para pemeluknya. Wal bara'atu minha wa ahliha, berlepas diri dari berhala dan pemeluknya. Wa adawatuha wa ahliha, ya, membenci berhala dan pemeluknya. Wa firaquha wa ahliha, dan berpisah diri dari berhala dan pemeluknya. Jadi ini makna al-hajar dalam ayat ini, wa rujza fahjur, dan berhala-berhala itu maka tinggalkanlah ia. Maksudnya adalah 4 hal ini, tarkuha wa ahliha, wal bara'atu minha wa ahliha, wa adawatuha wa ahliha, wa firaquha wa ahliha. Nah, kemudian beliau mengatakan, akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila tauhid. Nabi SAW selama 10 tahun menyerukan tauhid. Nabi SAW selama 10 tahun menyerukan tauhid, ya. Wa ba'dal 10 urija bihi ila sama. Setelah 10 tahun baru Nabi SAW dimi'rajkan ke langit. Wa furidat alaihi shalawatul khamsu, dan diwajibkan salat 5 waktu. Wa shalla fi Makkah 3 sinin, dan ia salat di Mekah selama 3 tahun. Ya, jadi fase Nabi SAW kan 13 tahun di Mekah. Nah, 10 tahun pertama itu Nabi SAW mendakwahkan tauhid. Kemudian 3 tahun sisanya baru Nabi SAW salat 5 waktu di Mekah. Setelah itu, wa ba'daha umira bil hijrati ila Madinah. Setelah itu baru Nabi SAW hijrah ke Madinah. Kemudian beliau mengatakan, wal hijratu fariidatun ala hadhihi al ummati min baladil syirki ila baladil Islam, wa hiya baqiyatun ila an taquma as-sa'ah. Dan hijrah itu adalah sebuah kewajiban atas umat ini, yaitu hijrah dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam, negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Wa hiya baqiyatun ila an taquma as-sa'ah,
Dan hijrah ini adalah syariat yang tetap ada sampai dengan hari kiamat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya orang-orang yang malaikat wafatkan, cabut nyawanya dalam keadaan menzalimi diri mereka, qalu fima kuntum. Para malaikat berkata, fima kuntum. Ya, kenapa kalian dalam kondisi seperti ini? Qalu kunna mustad'afina fil ardi. Mereka mengatakan, kami ini dijajah di permukaan bumi. Ya, maka malaikat mengatakan, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faulaika ma'wahum jahannam. Ya, mereka itu tempatnya di neraka Jahannam wa sa'at masira, dan neraka Jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali orang-orang yang lemah, ya, dari kalangan laki-laki yang sudah tua, perempuan, anak-anak. Mereka tidak bisa, ya, berperang, mereka tidak juga bisa cari jalan keluar seperti itu. Faulaika asallahu ay ya'fuwa anhum, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka. Wa kana Allahu 'afuwan ghafura, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Kemudian dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas dan beribadahlah kalian hanya kepadaku. Qala al-Baghawi rahimahullah, al-Baghawi menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, sababun nuzuli hadhihi al-ayati fil muslimin alladzina bi Makkah lam yuhajiru nadahumullahu bismil iman. Sababun nuzul ayat ini adalah berkaitan dengan kaum muslimin yang berada di Makkah yang belum berhijrah, ya. Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan panggilan keimanan. Allah berfirman, ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Sesungguhnya bumiku ini luas, maka hendaklah kalian beribadah hanya kepadaku. Kemudian dalilnya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, wa dalilu alal hijrati minas sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Hijrah itu tidak akan terputus sampai taubat terputus. Wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Dan taubat itu tidak akan terputus sampai terbitnya matahari dari arah barat, ya. Kemudian berikutnya, falamma istaqarra bil madinati, ketika Nabi SAW telah tinggal di Madinah, ya. Setelah Nabi SAW, ya, di Mekah 40 tahun, ya, 40 tahun sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian 13 tahun menjadi Nabi dan Rasul di Mekah, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi SAW untuk berhijrah, ya. Maka beliau mengatakan, falamma istaqarra bil madinati, ketika Nabi SAW sudah menetap di Madinah, umira fiha bi baqiyati syara'i'il Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, beliau diperintahkan dengan syariat-syariat yang lain, ya, seperti mithluz zakati was shaumi wal haji wal adhani wal jihadi wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari wa ghairi dzalika min syara'i'il Islam. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan Nabi SAW dengan syariat-syariat Islam yang lain seperti zakat, puasa, haji, adzan, jihad,
amar ma'ruf nahi munkar dan lain sebagainya. Akhadha ala hadha 10 sinin. Nabi SAW dalam keadaan demikian selama 10 tahun. Wa ba'daha tuwfiya salawatullahi wa salamuhu alaihi wa dinuhu baqin. Kemudian setelah itu Nabi SAW wafat dan tersisalah agamanya. Agamanya itu agama Islam. Maka di antara karunia Allah Subhanahu wa taala adalah meskipun Nabi SAW telah wafat, Allah Subhanahu wa taala menjaga agamanya. Ya. Wa hadza dinuhu, inilah agamanya, agama Islam. La khaira illa dallal ummata alaihi. Tidak ada kebaikan pun melainkan telah ditunjukkan, agama ini atau Nabi SAW yang telah menunjukkan umatnya kepadanya. Wala syarra illa hadzaraha anhu. Tidak pula keburukan melainkan Nabi SAW telah memperingati umat darinya. Wal khairul ladzi dalla alaihi at-tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Dan kebaikan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW kepada umatnya adalah ketauhidan dan segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyarrul ladzi hadzaraha anhu. Adapun keburukan yang Nabi SAW memperingati umatnya darinya adalah asyirku, kesyirikan, wa jami'u ma yakrahuhu Allahu wa ya'bah, dan segala hal yang Allah Subhanahu wa taala benci dan enggan terhadapnya. Kemudian beliau menyebutkan ayat-ayat yang berbicara tentang setelah kematian. Beliau mengatakan ba'athahu Allahu ilan nasi kaffatan aftarada ta'atahu ala jami'i tsaqalaini al-jinni wal insi. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi SAW kepada seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ketaatan kepadanya atas semua jin dan manusia. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a." Wa akmalallahu lahud-din, dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina." Pada hari ini, itu hari Haji Wada, telah kusempurnakan bagimu agamamu, telah kucukupkan atasmu nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama bagimu. Kemudian beliau menyebutkan dalil atas wafatnya Nabi SAW adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar akan mati, dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Indah sekali ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka mayyit. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan anta mayyit, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka mayyit. Kenapa demikian? Ada penegasannya, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar akan mati. Ada penegasan inna, sesungguhnya engkau benar-benar, innaka mayyitun, engkau benar-benar akan mati. Kenapa? Agar orang tidak menyangka dengan kedudukannya yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala kemudian dia tidak akan meninggal dunia, dia tidak akan wafat. Nabi SAW yang merupakan nabi, orang yang paling Allah Subhanahu wa taala sayang, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka mayyit. Sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar akan mati. Wa innahum mayyitun, dan mereka juga akan mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Dan sesungguhnya kalian akan berselisih di sisi Rabb kalian pada hari kiamat kelak. Wan nasu idza matu yub'atsun, dan manusia apabila mereka meninggal dunia maka mereka akan dibangkitkan kembali. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Minha khalaqnakum, dari tanah itu kami ciptakan kalian, wa fiha nu'idukum, dan kami akan kembalikan kalian kepada tanah tersebut, wa minha nukhrijukum taratan ukhra,
dan dari tanah tersebut kami akan mengeluarkan kalian dalam kali yang lain, membangkitkan kalian maksudnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala juga, wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bagi kalian tumbuh-tumbuhan di muka bumi, tsumma yu'idukum fiha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ambatakum minal ardi nabata, ya, menumbuhkan kalian dari bumi dengan pertumbuhan. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kalian ke tanah tersebut, wa yukhrijukum ikhraja. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kalian dari tanah tersebut, ya. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan kalian dari tanah, ya. Allah menghidupkan kalian itu dari tanah. Tsumma yu'idukum fiha. Dan Allah akan mengembalikan kalian ke tanah, kuburan. Wa yukhrijukum ikhraja, dan Allah akan mengeluarkan kalian kembali dari tanah tersebut dengan sebenar-benarnya, ya, kebangkitan. Wa ba'dal ba'thi muhasabuna wa majziyuna bi'a'malihim. Setelah kebangkitan, manusia itu akan dihisab, akan diberikan balasan terhadap amalan mereka. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan keburukan bagi orang-orang yang melakukan keburukan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan surga bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Kemudian beliau mengatakan, "Wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafara." Barang siapa yang mendustai adanya hari kebangkitan, maka dia telah kafir. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu." Orang-orang kafir itu menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Qul, katakan ya Muhammad, "Bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'alimtum." Katakan wahai Rasul, benar bahwasanya Rabbku, demi Rabbku, kalian akan dibangkitkan dan kalian akan dikabarkan terhadap apa yang kalian kerjakan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan perkara itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis rahimahullahu taala mengatakan, wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasysyirina wa mundzirin. Allah Subhanahu wa taala mengutus semua para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, rusulan mubasysyirina wa mundzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Rasul-rasul itu kami utus sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Pemberi kabar gembira berupa surga bagi orang-orang yang taat, dan memberi kabar peringatan berupa neraka bagi orang-orang yang durhaka. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, agar manusia tidak memiliki hujjah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para rasul. Wa awwaluhum Nuhun wa akhiruhum Muhammadun alaihi wassalatu wassalam. Dan Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Hal ini berdasarkan hadis syafaat, dan begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala insyaallah nanti akan disebutkan oleh penulis. Wa akhiruhum Muhammadun alaihi wassalatu wassalam, dan Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan dia adalah penutup para nabi, la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan dalil yang membenarkan bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul yang pertama. Beliau mengatakan, wad dalilu ala anna Nuhan awwalur rusuli qauluhu ta'ala,
dalil yang menunjukkan bahwasanya Nuh adalah rasul yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dihi. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad, kama auhayna ila Nuhin, sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh. Dan wahyu yang dimaksud dalam ayat ini adalah wahyu irsal, yaitu wahyu berupa kerasulan. Kami mengutus engkau wahai Muhammad sebagai seorang rasul, sebagaimana kami mengutus Nuh dan nabi-nabi setelahnya sebagai seorang rasul. Dan ini disebutkan dalam tafsir-tafsir para ulama seperti tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wa kullu ummatin ba'atha Allahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammadin alaihi wassalatu wassalam. Setiap umat, setiap generasi, Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang rasul, dari Nuh alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana semua rasul itu ya'muruhum bi ibadatillahi wahdahu wa yanhahum an ibadatit taghut. Ya, para rasul itu menyeru umatnya agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan para rasul tersebut melarang mereka umatnya dari beribadah kepada taghut, ya. Dan inilah inti dakwah dari para rasul, yaitu mereka mendakwahkan ketauhidan, ya. Dan semua para rasul itu mendakwahkan ketauhidan, dan ketauhidan yang dimaksud adalah tauhidul uluhiyah, ya. Memurnikan peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah wa yanhahum an ibadati at-taghut. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada dalam surat An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah mengutus di setiap generasi, di setiap umat seorang rasul, di mana rasul tersebut berseru kepada kaumnya, an i'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian akan taghut tersebut. Kemudian beliau menyebutkan, waftaradallahu ala jami'il ibadi al-kufra bit-taghuti wal imana billahi. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi semua hamba kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur kepada taghut ini adalah menafikan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wal iman bihi itsbat, itu menetapkan peribadahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Ibnul Qayyim berkata, wa makna taghut, dan makna taghut adalah ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Yang dimaksud dengan taghut adalah apabila seorang hamba melampaui batas, ya, apa-apa yang menyebabkan seorang hamba itu melampaui batas, baik itu berupa sesembahan atau yang diikuti atau yang ditaati, ya. Dan beliau menyebutkan klasifikasi dari taghut. Beliau mengatakan, wa tawaghitu katsirun, dan taghut itu sangat banyak. Wa ru'usuhum khamsah, dan intinya 5 hal. Ya, pokoknya 5 hal. Yang pertama adalah iblisu la'anahullah. Yang pertama adalah iblis. Iblis itu adalah taghut. Wa man 'ubida wa huwa radin, dan orang yang diibadahi, orang yang disembah dan dia ridha untuk disembah. Nah, tapi kalau cuma diibadahi tapi dia enggak ridha untuk diibadahi, maka bukan taghut. Ya, seperti
Nabi Isa alaihissalam umpama beliau diibadahi oleh orang-orang Nasrani, namun beliau nggak ridho untuk diibadahi, maka Nabi Isa bukan taghut. Ya. Wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Yang ketiga yang dimaksud dalam kategori taghut adalah orang yang mengklaim sesuatu dari ilmu ghaib. Ya, jadi dia mengaku-ngaku mengetahui ilmu yang ghaib. Wa man da'an nasa ila ibadati nafsihi. Yang keempat, taghut itu adalah seseorang yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya sendiri. Kemudian yang kelima, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Yang kelima adalah orang yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Di keempat ini, yang kelima ini ada perincian. Bila seseorang itu menyangka bahwasanya hukum selain Allah lebih baik ketimbang hukum Allah, maka dia kafir. Kemudian apabila seorang meyakini hukum selain Allah itu selepel dengan hukum Allah, maka dia juga kafir. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, barang siapa yang meyakini kebolehan berhukum dengan hukum selain Allah, maka dia juga kafir. Tapi barang siapa yang terpaksa untuk berhukum dengan hukum selain Allah, ya, namun hatinya tidak meyakini kebolehan berhukum dengan hukum selain Allah, maka dia telah melakukan dosa besar. Ya, cuman tidak sampai kafir. Kemudian beliau menyebutkan dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang hamba wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri atau menjauhi taghut, sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan ya di dalam agama Islam. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah jelas ar-rusydu, petunjuk, minal ghayy, dari kesesatan. Faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang kufur kepada taghut. Ya, ini dia. Faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang kufur kepada taghut. Nah, ini namanya nafi, ya. Ini makna la ilaha, ya, itu nafi. Wa yu'min billahi, dan dia beriman kepada Allah, ini makna itsbat, ini makna illallah. Ya, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi, ini la ilaha illallah. Ya. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan al-urwah al-wuthqa. Disebutkan dalam kitab Fathul Majid, yang dimaksud dengan al-urwatul wuthqa adalah kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang kufur kepada taghut dan dia beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan kalimat yang kuat. Itu kalimat la ilaha illallah lam fisama laha, yang tidak akan putus. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian beliau mengatakan, wa hadza huwa ma'na la ilaha illallah. Inilah makna la ilaha illallah yang kita sebutkan tadi. Faman yakfur bit-taghut, ini makna la ilaha. Wa yu'min billah, ini makna illallah, ya. Ini juga makna firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca tadi, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha. An i'budullaha itu illallah. Wajtanibut taghut itu la ilaha. Ini juga lah makna firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca tadi, wa'budullaha itu illallah, ya. Wa'budullaha itu tafsiran illallah. Wa la tusyriku bi syai'a itu tafsiran la ilaha. Maka la ilaha illallah ini rukunnya dua. Yang pertama adalah nafi, yang kedua itsbat. La ilaha ini nafi, illallah ini adalah itsbat. Nah, ini juga rahasia mengapa dianjurkan membaca surat Al-Kafirun, ya, di salat fajar, di salat qabliyah fajar. Al-Kafirun itu mengandung makna la ilaha. Dan di rakaat kedua kita membaca surat Al-Ikhlas, itu mengandung makna illallah, yaitu penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak untuk diibadahi. Wa fil hadits, dalam hadis disebutkan ra'sul amril Islam, ya. Pokok dari suatu perkara itu adalah Islam. Wa amuduhus shalah, tiangnya adalah salat. Wa dzirwatu sanamihil jihadu,
fi sabilillah, dan puncaknya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Dengan demikian maka tamatlah takrib ya untuk memahami kitab Salatul Usul wa adillatuha ini, dan insyaallah nanti akan kita membaca syarahnya yang lain insyaallah taala. Barakallahu fikum wa narakum ala khairin insyaallah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.